Ya, untuk mengupdate informasi bagaimana kemudian jalannya uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta, pemirsa, kami akan langsung ajak Anda untuk melihat langsung laporan dari rekan kami Brilian Syahheran, langsung dari Jalan TB Simatupang. Selamat malam Brilian, seperti apa kemudian ini jalannya rekayasa lalu lintas malam ini? Dikabarkan dari setelah Simpang Fatmawati, lebih tepatnya di perpecahan dari jalan yang hendak menuju ke Lebak Bulus, yakni di depan stasiun MRT Fatmawati dan juga gate pintu masuk dari tol Fatmawati 2, di mana semakin malam kondisinya semakin ramai. Volume kendaraan baik itu dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ini semakin padat. Untuk memberikan gambaran, setelah dari Simpang terdapat 4 arus total, 4 ruas jalan akan dipecah, 2 ruas untuk mengarah ke tol dan juga 2 ruas untuk yang seharusnya mengarah ke Lebak Bulus. Tetapi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memakan seperbagian dari ruas jalan ini, dapat dilihat bahwa ini di depan dari stasiun MRT Fatmawati ini hanya tersisa 1,5 ruas, baik itu bagi para pengendara roda 2 maupun kendaraan roda 4. Nah, tentunya sejak sore hari tadi semakin malam ini semakin ramai, dan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah memperlakukan uji coba rekayasa lalu lintas selama 5 hari, dari hari Senin tanggal 15 September hingga nanti hari Jumat tanggal 19 September mendatang, dari pukul 17 sampai dengan pukul 8 malam. Tetapi pemirsa, dapat kami kabarkan berdasarkan pantauan saya, tim yang ada di lapangan ini melihat bahwa seperti signifikan dengan adanya gate pintu masuk Fatmawati 2. Pasalnya sejak sore hari tadi seluruh kendaraan roda 4 ini lebih memilih untuk kemudian tetap merujuk ke ruas jalan yang hanya 1,5 ruas ini untuk merujuk ke arah Lebak Bulus. Pasalnya kalau kita melihat bahwa kendaraan roda 4 yang nantinya akan melewati Jalan tol Fatmawati 2 ini nantinya akan langsung keluar ke Point Square atau gate keluar dari Point Square. Dan tetapi dari situlah ini ada beberapa pertimbangan dari para pengemudi ini untuk kemudian nanti akan merujuk ke Taman Cilandak, ke Rumah Sakit Siloam, hingga menuju ke Jalan Adiaksa yang tentunya tidak dapat diakses apabila para kendaraan ini memilih untuk masuk ke jalan tol. Dan juga ini Tiara dan juga pemirsa, di hari kedua ini tadi semakin malam memang semakin padat, dan juga saat ini juru kamera dari TV One Sri Agung akan memperlihatkan kondisi terkini. Dapat kita lihat juga di jalan sana, ini semakin malam semakin padat, dan apabila kita melihat di bawah dari pintu stasiun MRT, ini terdapat pintu halte bus Transjakarta, di mana ini masih sering menaikkan dan juga menurunkan penumpang, yang di mana ini memperparah terjadinya lalu lintas atau kemacetan yang ada di sini. Dan juga dari kamera dapat terlihat juga ini ada sebagian galian dari infrastruktur yang memang ini menjadi sebelumnya tempat dari menaikkan dan juga menurunkan penumpang bagi para pengemudi ojek online, yang sekarang tentunya para penumpang harus melewati tanah merah atau lahan yang ada di belakang dari stasiun MRT. Dan kalau saya lihat sampai sekarang, Tiara dan juga pemirsa, ini untuk trotoar bagi para pengendara pun juga belum dibuat secara sempurna, dalam artian ini masih terdapat tanah merah dan hanya dibatasi oleh tali rafia, dan ini apabila hujan tentunya akan menjadi sangat becek. Dan ini dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung ini akan memberikan koordinasi dengan Kementerian PU guna mendapatkan izin teknis penataan lalu lintas. Dari Pramono Anung nantinya akan melakukan uji coba hingga evaluasi dari adanya rekayasa lalu lintas ini selama 5 hari ke depan, dan nantinya apabila berhasil, ini rekayasa lalu lintas akan diperpanjang sampai dengan Oktober 2025 mendatang. Tiara. Terima kasih Brilian Syahheran, tentu informasi penting untuk disimak bagi warga Jakarta Selatan, khususnya di sekitar TB Simatupang dan juga wilayah-wilayah di sekelilingnya.